Oke, kita masuk ke bagian B, soal nomor 1. Di situ dijelaskan bahwa ada sebuah parallel plate kapasitor sirkular, artinya ada kapasitor plat ganda yang sirkular. Di situ diketahui bahwa jika medan magnetik induksi yang terjadi pada jarak 6 mm dari sumbu si parallel plate atau kapasitor plat ganda yang berupa lingkaran tersebut dari jarak 6 mm besar adalah 2 kali 10⁻⁷ Tesla, di mana diketahui plat itu punya jari-jari 3 mm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa laju perubahan medan listrik pada kapasitor tersebut ya. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Kita punya plat kapasitor plat tipis ya. Ini bundar ya. Anggap saja ini bundar, di mana ini jari-jarinya adalah R besar. Ya, jari-jarinya adalah R besar. Ya, lalu karena ini adalah kapasitor, maka di sini jelas dia akan punya muatan sigma plus sigma, di sini akan muatan minus sigma. Tidak usah dipikirkan ya sigma itu berapa, yang penting yang kita tahu dia akan punya muatan yang sama tapi dia berbeda tanda, sehingga dia akan menghasilkan medan listrik yang arahnya ke atas. Ya, arahnya ke atas. Nah, di sini diketahui bahwa terjadi medan listrik yang angular ya, dari pusat yang berjarak 6 mm dari pusat plat. Jadi kalau kita gambar istilahnya ini adalah sebagai pusat ya, ini dari sumbu pusatnya, maka terjadi medan magnetik di jarak, kita kasih nama jaraknya adalah R kecil. Karena ini berhubungan dengan medan listrik ya, artinya pasti medan magnetiknya itu bentuknya juga sirkular. Ya, namanya juga sirkular. Nah, kalau perubahan fluksnya itu positif ke atas, flux medan magnet listriknya ke atas, maka sesuai dengan aturan kanan-kanan, maka medan magnet induksinya pasti berlawanan arah jarum jam. Jika karena dia arahnya ke atas ya dan bertambah. Kalau dia negatif, dia kebalikannya. Nah, di mana jari-jarinya ini adalah R kecil, di mana R kecil ini itu 600 mm, hanya untuk R besar ini 3 mm. Ya, agak aneh ya karena saya pakai yang kecil untuk yang ini. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, oleh karena itu B itu terjadi karena ada perubahan flux medan listrik, sehingga di sini yang kita bahas karena tidak ada kawat berarus ya, maka yang kita bahas di sini hanyalah persamaan Maxwell-nya saja. Jadi dari hukum Ampere Maxwell, di sini yang kita bahas bagian Maxwell saja karena bagian ampere tidak perlu kita bahas. Yang di sini dA itu maksudnya bukan A ya, tapi ds ya. Mungkin ada kesalahan ketik di sini. ds. Jadi dia lintasan dari medan magnet itu, karena lintasannya itu adalah berupa lingkaran, maka kemudian dia bentuknya seperti ini. 2πr dikalikan dengan B, di mana 2πr itu adalah lintasan lingkaran di mana jari-jarinya adalah R kecil, karena dia itu adalah lintasan atau keliling dari lintasan yang dilalui oleh medan magnetik. Dengan sisi kanan di sini dVe, kita tahu sendiri bahwa yang namanya flux medan listrik itu adalah E dot dengan A ya. Artinya E itu adalah E sendiri ya, medan listrik. A itu adalah luas dari loop medan listrik yang ditembus. Nah, karena daerah yang ada medan listriknya itu hanya daerah dari kapasitornya, maka A-nya itu akan sama dengan luas plat kapasitor, PR besar kuadrat ya. Jadi diperhatikan bedanya di sini R kecil, di situ R besar, karena di sisi kiri itu adalah keliling lingkaran dari medan magnetiknya yang ditinjau, lalu yang di sisi kanan itu luas permukaan yang ditembus oleh medan listrik.
Nanti kalau R-nya kecil, kita perlu pertimbangkan lebih lanjut terkait dengan flux. Karena kan yang dilingkupi hanya itu saja. Cuma sementara untuk soal ini seperti itu. Kalau kita atur sedemikian rupa sehingga kita akan punya B seperti itu. Dan kalau kita atur sedemikian rupa, maka kita akan punya DE per DT seperti itu. Seperti di bawah. Nah, B kita udah punya nilainya, R kecil kita punya nilainya, mu 0 itu dan epsilon 0 itu adalah konstanta, bisa kalian lihat di buku. R besar juga kita sudah tahu nilainya, sisanya tinggal mengerjakan. Oke, semoga paham. Terima kasih.